Karena saya melihat, saya mengamati, ya, saya sudah 20 tahun mendampingi sebagai konsultan, mendampingi banyak orang sekalian. Ternyata kehidupan banyak orang itu dipengaruhi bagaimana mereka mengenal Tuhannya. Kalau nanti mengenal Tuhannya salah, nanti berdampak di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi ketika Anda salah mengenali Tuhanmu, dalam hidupmu pun akan banyak masalah. Nah, maka pertama yang harus kita lakukan apa? Dikenali dulu. Selama ini Tuhan yang sering kita sebut, apakah Tuhan beneran? Apakah Tuhan pemilik semesta alam ini? Apakah Tuhan yang betul-betul maha kuasa? Apakah Tuhan yang betul-betul maha pengasih dan maha penyayang? Nah, mari kita cek dulu ini ya. Selama ini kita sering mengatakan, tapi sama enggak yang kita ucapkan dengan yang kita persepsikan? Karena saya melihat ini banyak orang apa yang diucapkan dengan yang dipersepsikan berbeda. Ketika kita salah mengenali Tuhan kita, hidup kita pasti juga akan mengalami banyak masalah Bapak sekalian. Oke ya, saya kasih contoh Bapak sekalian ya, saya kasih contoh. Kalau Tuhan universal, Tuhan semesta alam, itu Tuhan yang maha besar. Bapak Ibu enggak meragukan ya bahwa dalam kehidupan kita Tuhan yang universal tadi adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan universal adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan universal adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Maha loh ya, ini maha. Maha itu artinya tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya maha. Oke, sekarang kita akan cek di dalam kehidupan kita Bapak sekalian. Ya, kita akan cek di dalam kehidupan kita. Kira-kira Tuhan yang maha besar tadi, Tuhan yang maha pengasih tadi, kasihnya terbatas enggak? Tidak. Berlaku untuk siapa? Semua makhluk ciptaannya. Nah, ini Tuhan semesta alam. Tapi sekarang kita cek yang kita anggap Tuhan selama ini. Apakah sudah seperti Tuhan semesta alam tadi? Bapak Ibu coba kita cek sekarang ketika dalam pemahaman Bapak Ibu mengatakan, oh kasih Tuhan itu hanya berlaku untuk golonganku saja. Kasih Tuhan itu hanya berlaku untuk yang sealiran dengan aku. Kasih Tuhan itu hanya berlaku untuk yang seakidah dengan aku. Bagi yang lain tidak berlaku. Bagi yang lain dihakimi, bagi yang lain dikafir-kafirkan, bagi yang lain disesat-sesatkan. Kira-kira kasihnya jadi terbatas enggak? Jadi terbatas. Jadi Tuhan yang tadi maha besar menjadi Tuhan yang maha kecil. Karena penuh dengan keterbatasan. Kasihnya hanya untuk golongan kecil. Maka seharusnya Tuhan yang maha besar menjadi Tuhan yang kerdil. Sekarang kalau Tuhanmu saja kerdil, apalagi kehidupanmu. Kalau Tuhanmu saja tidak punya kuasa, Tuhanmu masih takut dengan sesuatu, apalagi dirimu, apalagi umatnya. Paham ya sama saja? Ketika Tuhanmu saja enggak mampu melakukan hal-hal yang besar tadi. Ketika Tuhanmu mampunya hanya kasihnya hanya yang terbatas tadi. Ketika Tuhanmu kebaikannya hanya berlaku untuk parsial sekelompok orang tadi. Berarti di dalam kehidupanmu tidak akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan kebesaran-kebesaran Tuhan. Maka ini perlu kita cek dulu ini. Selama di dalam kehidupanmu Tuhanmu masih sempit. Tuhanmu masih terbatas kasihnya. Tuhanmu masih hanya untuk kelompok tertentu. Berarti kehidupanmu pun tidak akan mengalami namanya kedasatan dan kehidupan yang luar biasa. Karena apa? Tuhanmu aja enggak dasar. Maka pengenalan akan Tuhan ini penting. Kita kenali dulu, dikenali dulu. Ini Tuhan yang benar atau enggak? Oke, saya kasih contoh lagi ya. Kebanyakan orang ketika katanya menghadap Tuhan, baik itu ibadah, baik itu sholat. Dia menghadap Tuhan dalam kondisi nyaman atau ketakutan. Dia datang kepada Tuhan, ini harus jujur ya, datang kepada Tuhan tadi karena ada ancaman atau karena kerinduan.
Saya melihat bahwa segalanya banyak orang datang kepada Tuhan atau yang disebut sholat atau yang disebut ibadah karena ketakutan. Takut dihukum, takut masuk neraka, takut tidak mendapat rezeki, takut pahalanya dikurangi. Ya Pak ya? Ketika Anda menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan, tetapi karena ketakutan tadi, kira-kira Tuhan yang selama ini Anda kenal, Tuhan yang penuh kasih atau Tuhan yang penuh murka kira-kira? Enggak, ini tadi kan kalau mulutnya banyak orang tahu, mulutnya itu banyak orang tahu bahwa Tuhan itu maha kasih gitu loh. Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Kita lihat dalam prakteknya ini loh. Kita lihat dalam praktek kita sehari-hari ini loh. Coba ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan tadi yang katanya dalam ibadah tadi. Didasari rasa syukur dan rasa kerinduan untuk ketemu Tuhan. Atau didasari rasa takut karena hukuman itu. Nah saya melihat, ya mudah-mudahan di sini enggak ya. Ya butuh itu kan takut tadi. Nah aku ranjendang, aku radikai kan gitu kan. Itu ketakutan itu. Ya itu di luar sana sih, kalau di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Ya. Nah sekarang kalau orang datang dalam posisi ketakutan, kira-kira yang kamu anggap Tuhan selama ini, Tuhan benar atau enggak gitu loh. Yang sering menakutkan itu apa Bapak sekalian? Tuhan atau hantu? Berarti kalau selama ini Anda datang karena takut, berarti Anda ketemu apa? Ya, yang ngomong Anda loh ya, bukan saya loh ya. Nah maka ini disadari dulu ya, dikenali dulu ini. Dikenali dulu, apakah yang selama ini kita namai Tuhan tadi, itu Tuhan yang besar atau Tuhan yang parsial. Contoh ya kemarin ketika kedatangan Paus dari Roma, dari Italia datang ke Indonesia, banyak orang menyerang. Banyak orang takut, wah nanti mengganggu keimanan. Gitu kan. Padahal Paus malah datang ke masjid. Paus gak takut keimanannya terganggu. Tetapi banyak orang yang takut keimanannya terganggu. Nah kira-kira kalau takut itu Tuhannya besar atau kecil? Kecil. Maka ketika Tuhannya kecil, ya hidupmu pasti sangat kecil. Tuhannya aja kecil. Tidak akan mengalami kehidupan dan lompatan-lompatan yang besar di dalam hidupnya. Maka di dalam kitab Taurat ya, kitabnya Nabi Musa itu dikatakan bahwa sekalian, bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Di Islam apa namanya? Bagian dari rohnya ya, bagian dari rohnya ya. Jadi Bapak sekalian sadari dulu bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita ini gambarnya Tuhan. Nah, makanya ketika kita salah mengenali Tuhan tadi, maka gambarnya juga jadi salah. Kalau kita salah mengenali gambaran Tuhan tadi, Tuhan yang selama ini banyak dipersepsikan oleh banyak orang tadi, otomatis nanti berimbas dalam kehidupan kita semua.